Gue bakal makin kaya kalau gue bekerja atau bermain. Karena gue suka disuruh-suruh sama orang, jadi mending gue pilih bekerja aja kan. Gak sabar deh gue bakal makin kaya. Apa? Kakak bakal makin kaya? Iya dek, tenang aja sebentar lagi kok. Dan kakak bakal beliin kamu mainan yang mewah ya. Emangnya kakak punya uang? Sebentar lagi dek, sebentar lagi kakak bakal punya uang yang banyak sampai segunung. Aku tunggu janji kakak ya, awas kalau kakak bohong. Hari ini gue udah kerja di restoran tapi sama sekali nggak digaji. Rugi banget dong. Vel, lo harus berhenti sekarang juga. Kenapa? Walaupun gue nggak digaji, tapi gue tetap dapat pemasukan kok dari sistem. Cara mainnya bukan gitu, Vel. Lah, terus gimana dong? Lo harus cari pekerjaan yang berbahaya karena semakin berbahaya pekerjaannya, maka gaji lo semakin tinggi. Oh, jadi gitu ya. Makasih ya infonya. Kasian cuma dapat 2.000. Apa gue harus jualan online aja ya? Tapi kan itu pekerjaannya kurang berbahaya, ngamen juga kurang berbahaya. Jadi mending gue ngelamar kerja dari nempel poster aja. Jadi siapa tahu gue menerima panggilan nantinya. Duh, gue udah nempel poster di mana-mana dan udah ngelamar pekerjaan kemana-mana juga nggak diterima. Kamu butuh pekerjaan ya, Dek? Iya bu, butuh banget. Kira-kira ibu ada lowongan pekerjaan nggak? Kebetulan saya punya lowongan kerja buat jadi babysitter. Yah, babysitter mah pasti gajinya dikit kan? Ini bukan babysitter biasa, kamu harus menjaga anaknya miliarder. Wah, kalau gitu saya bakal panen uang dong bu. Apa kamu mau coba dulu bekerja di tempat saya? Iya bu, saya mau banget karena saya sudah putus asa mencari kemana-mana nggak diterima pekerjaannya dan sama ibu langsung diterima. Baiklah, ikuti saya. Wah, rumahnya mewah banget, tapi kenapa sepi ya, Bu? Karena saya masih dalam proses mencari babysitter yang lain, jadi kamu satu-satunya yang ada di sini. Apa? Jadi saya nggak punya teman? Tenang aja, sebagai gantinya gaji kamu bakal dibayar di depan oleh sistem kok. Ah, masa? Kalau gitu saya mau keluar aja deh dari sini. Nggak jadi, karena gajinya 1 M. Oh my god. Kamu akan digaji 1 M per bulan, dan jika kamu bertahan, gajinya akan terus dinaikkan. Demi apapun, saya mau banget. Kalau gitu kamu harus ikuti saya. Siap, laksanakan. Anak yang harus saya asuh ada di mana, Bu? Dia ada di dalam ruangan ini. Tapi sebelum itu kamu harus memakai topeng ya. Topeng? Buat apa? Gawat, dia udah nangis. Kita harus ketemu dia secepatnya. Iya, oke. Ayo cepat masuk ke dalam ruangan ini. Mana sih anaknya, kok ribet banget ya? Buka pintunya dalam 3, 2, 1. Pilih pindah rumah atau pindah keluarga? Karena gue udah sumpek sama rumah gue yang sekarang, mending gue pindah rumah kan? Apa kakak bilang? Kita bakal pindah rumah? Iya dek, di rumah kita yang baru pasti banyak mainan yang mewah. Wah, aku jadi makin gak sabar loh kak. Nah, sekarang kita tinggal nunggu waktunya aja ya. Kalau bisa dipercepat kak. Kira-kira gue bakal pindah ke rumah siapa ya? Hah, ke rumah Pak Satpam? Kira-kira rumah Pak Satpam itu kayak gimana ya? Pasti kecil kan? Barusan kamu ngomongin saya, Dek. Enggak kok, Pak. Saya boleh nanya-nanya dikit tentang rumah Bapak nggak? Wah, saya senang banget ditanyain tentang rumah loh. Rumah Bapak ada di mana? Rumah saya ada di luar kota, jadi tiap pergi ke sekolah saya harus menempuh waktu 1 jam. Buset, jauh banget. Ya, begitulah yang namanya kerjaan, Dek. Kayak gue punya berita yang hot-hot. Berita apaan tuh, Vel? Gue bakal pindah ke rumah Pak Satpam yang ada di luar kota. Wah, kayaknya seru tuh. Gue mau ikut, boleh nggak? Lo yakin? Kayaknya rumahnya berbahaya sih. Yakin, gue suka hal yang berbahaya kayak gitu. Oke, akhirnya gue punya teman. Lalala, jadi seneng dan gak sabar mau pindah ke rumah Pak Satpam. Lo harus hati-hati, Vel. Hah? Hati-hati dari apa? Di sekitaran komplek Pak Satpam itu katanya banyak orang yang hilang. Jangan-jangan nanti lo jadi salah satunya lagi. Nggak mungkin, kan gue pandai bela diri, jadi gue bisa jaga diri. Terus kan dia satpam, jadi rumahnya pasti kecil dan lo pasti rugi. Gue nggak bisa apa-apa karena ini diaturin oleh sistem. Nah, sekarang siap-siap dulu masukin baju, celana. Kakak, kita udah mau pindah ya? Kayaknya kamu jangan ikut dulu deh, Dek. Loh, kenapa kak? Aku udah gak sabar lagi loh buat main-mainan yang mewah. Karena kakak bakal pindah sama teman kakak yang namanya Keisha. Jadi, kamu gak usah ikut ya. Hah? Aku mau ikut, Kak. Gak bisa, Dek. Tempatnya itu harus kita uji coba terlebih dahulu. Setelah uji coba, aku boleh tinggal di rumah itu? Iya, boleh. Yeay! Kayla udah siap pindah. Kita sebentar lagi bakal pindah loh. Iya, gue juga udah bawa berbagai macam alat buat bertahan hidup.
Widih, pindah ke rumah Pak Satpam dalam hitungan 3, 2, 1. Oh, ini kenapa kita ada di dalam goa ya, Vel? Gue juga nggak tahu apa ini rumah Pak Satpam ya. Dingin banget. Sebentar, gue bakal cek ini tanggal berapa. Kenapa, Kay? Lu jangan nakut-nakutin gue deh. Sekarang tanggal 1 Januari 1926, Vel. Gue bakal makin cantik tiap gue makan atau minum. Karena gue nggak suka makan, jadi mending gue pilih minum aja kan. Gue bisa minum 10 liter dalam sehari. Apa semua orang pada ngeliatin gue kayak gitu ya? Apa mereka terpesona sama kecantikan gue? Hai, kamu murid baru ya? Murid baru? Gue Feli, sahabat terbaik lo. Hah? Kok muka lo bisa beda banget sih, Vel? Iya, soalnya gue bakal makin cantik tiap gue minum. Dan gue udah minum 1 liter. Adek, kamu nggak boleh jadi cantik. Emangnya kenapa, Pak? Ini kan muka saya, jadi terserah saya dong. Dulu anak saya juga cantik, tapi sekarang dia bernasib buruk. Kok malah adu nasib sih, Pak? Saya nggak mau ya disamain sama anak Bapak. Saya cuma memperingatkan kamu saja sih. Saya nggak butuh perhatian dari Bapak. Bye. Padahal gue udah minum banyak banget, tapi kenapa kulit gue masih kering ya? Oh iya, tenang aja, kan gue punya brightening moisture gel dari Skintific. Mari kita pakai. Dia bisa melembabkan dan mencerahkan kulit kita loh. Tuh, kulit aku langsung jadi glowing. Aduh, gue harus cari air kemana lagi ya? Gue udah keliling-keliling di kota dan kayaknya udah dimusnahin sama adek semua airnya. Kamu nggak mau beli air punya nenek aja, Cuk? Ini air apa, Dek? Kok warnanya merah kayak gini? Minuman itu bisa memberikanmu kecantikan yang lebih dahsyat. Masa sih? Bukannya makin cantik itu cuma berlaku kalau minum air putih aja ya? Coba saja dulu diminum. Nenek berikan garansi kalau tidak berhasil kamu jadi cantik, kamu tidak usah bayar. Oke, kecantikan 1% lagi, aku datang. Pilih bicara sama hantu atau sama benda? Ya sama benda lah, karena gue kan takut hantu. Mending pilih benda kan? Feli, kamu kan harus berangkat ke sekolah. Ayo cepetan, nanti telat loh. Iya mah, ini mau berangkat kok. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, karena nanti mama repot bakal ngantarinnya. Udah nggak ada yang ketinggalan sih mah. Aku pergi dulu ya. Aku ketinggalan. Hah? Siapa itu yang ngomong? Aku botol minummu. Oh, aku lupa bawa botol minum aku mah. Tuh kan, untung aja inget. Bukan karena aku inget mah, tapi karena botol ini bisa ngomong sendiri. Wih, keren. Sayang, aku tahu kamu suka ayam, jadi aku mau kasih kamu kado. Wah, kado apaan? Aku suka banget loh sama kado. Ini dia. Wah. Kamu harus dengerin aku. Kamu harus menjauh dari Dion karena dia berniat jahat. Kenapa? Dia bisa aja menghabisimu dalam sekejap. Kamu kenapa ngomong sendiri? Kamu gak suka ya sama kado aku? Suka kok, suka banget malah. Oke, kalau gitu aku seneng. Gue bakal bawa boneka ini kemana-mana karena ini berharga banget bagi gue, kan pemberian pacar. Feli, kamu harus pulang sekarang juga karena mama kamu butuh bantuanmu. Dalam bahaya dia. Apa boneka ini bisa dipercaya? Kalau kamu gak percaya, coba aja buktikan. Oke, gue bakal pulang. Tolong, mama butuh minum. Astaga, mama, ternyata mama dehidrasi. Kalau gitu cepet minum ini, mah. Makasih banyak ya, Nat. Tapi kamu tahu dari mana kalau mama lagi kehausan? Aku tahu karena dikasih tahu boneka ini, mah. Dia emang penyelamat banget. Kalau gitu kamu jangan pernah buang boneka itu, soalnya berharga banget. Iya, mah. Aku juga takjub karena dia jujur. Kayaknya kamu punya sesuatu yang mau diomongin sama mama ya? Iya, mah. Malam ini aku mau kencan bareng Dion. Boleh nggak? Ya boleh dong. Masa mama nggak izinin anak mama mau kencan? Asik, kalau gitu aku bakal siap-siap dulu ya, Mah. Bawa boneka itu deh supaya kamu terlindungi dan gak bahaya. Bawa boneka ini? Oke. Nah, sekarang gue udah siap, udah dandan, udah pakai minyak wangi, udah mandi. Kamu gak boleh pergi kencan. Batalkan kencan itu sekarang juga. Gak boleh pergi sama Dion. Apa? Masa gue udah siap-siap terus gak jadi pergi sih? Aku sedang melindungimu. Ini demi keselamatanmu. Sayang, kamu udah siap belum? Kamu mau bawa boneka itu? Enggak deh, kayaknya boneka ini kali ini aku tinggal aja. Kalau gitu ayo kita pergi. Semoga aja pilihan gue ninggalin boneka itu gak salah deh. Dion kan gak mungkin berbuat jahat. Kita udah sampai. Aku ke toilet dulu ya, soalnya aku kebelet pipis. Iya, oke, aku bakal nungguin kamu. Loh, kenapa boneka ini muncul lagi? Perasaan gue udah tinggal di rumah deh. Aneh. Kamu harus buka dan lihat isi tasnya Dion kalau kamu masih gak percaya kalau Dion itu jahat. Tas Dion? Emang isi tasnya apa sih? Gue harus buka dan perhatiin. Hah? Warna baju? Ini maksudnya apa ya, Ma? Tolong jelasin dong. Kamu harus pakai warna baju yang ditentukan oleh sistem. Itu wajib ya, Nak?
kalau mama dapat warna hitam yaitu warna langka, jadi mama selalu pakai baju warna hitam. Emangnya kenapa kalau dapat warna langka? Kita jadi lebih dihargai dimanapun kita berada, nak. Terus kenapa warna aku belum muncul ya, mah? Udah, tunggu aja, mungkin kamu harus antri, gantian sama yang lain. Oh, kalau masih pakai baju putih sih, mana warna baju lo? Gue belum dapat warna baju, jadi gue gak bisa pakai baju yang berwarna deh. Aneh, harusnya kan udah dapet. Kalau gitu lo palsuin aja nih pakai baju warna kuning kayak gue. Emangnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa dong, silakan dipakai. Oke. Sekarang gue udah punya warna baju, tapi kenapa semua orang pada ngeliatin gue ya? Feli, kenapa kamu pakai baju warna kuning? Hah? Emangnya salah ya, Bu? Nggak salah sih, tapi warna kuning itu adalah warna rendahan. Kamu dapat warna kuning ya? Iya, Bu, saya dapat warna kuning. Mampus gue dibohongin sama Keisha. Kenapa kita disuruh ngumpul di sini, Bu? Ibu mau buat pengumuman penting. Hah? Seberapa penting sih? Kalian semua pasti sudah dapat warna baju kan? Jadi kalian harus pakai baju sesuai warna yang ditentukan oleh sistem. Aduh, kenapa Bu Guru tahu rencana gue sih kalau gue mau ganti baju? Kamu ngomong apa barusan, Feli? Kamu nggak apa-apa? Iya, Bu, saya nggak apa-apa kok. Well, lo harus menjauh dari Keisha secepatnya. Emangnya kenapa? Lo ngapain ikut campur urusan gue sih? Soalnya dulu gue pernah dihianatin sama Keisha, takutnya lo jadi korban selanjutnya. Nggak mungkin, soalnya gue udah temenan sama Keisha itu dari bayi. Lo pakai baju warna kuning karena disuruh sama Keisha kan? Lo tau dari mana? Gue ngupin pembicaraan lo sama dia, terus dia ngasih baju warna kuning ke lo. Ya ampun, gue mohon jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tenang aja, aman kok sama gue. Cuman lo harus hati-hati aja sama Keisha, takutnya dia yang bocorin. Enggak, gue udah bilang berapa kali kalau gue tuh percaya banget sama dia. Bu, saya mau ngomong sesuatu yang penting loh. Apaan tuh Keisha? Kayaknya menarik deh. Feli malsuin warna bajunya. Sebenarnya dia bukan dapat warna kuning. Hah? Terus dia dapat warna apa? Dia sama sekali belum dapat warna. Ya ampun, orang yang belum dapat warna itu kan harus segera dimusnahkan. Kalau enggak bakal jadi malapetaka bagi kita semua. Kalian lagi ngomongin apa? Feli, kamu harus bisa buktikan warna kuning itu adalah warna baju aslimu atau bukan. Hah? Jangan bilang kamu takut ya? Kayaknya dia takut sih, Bu. Makanya dia nggak berani ngebuka baju warna kuningnya. Iya, saya bakal buktikan dengan cara buka baju kuning ini. 3, 2, 1.